Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di dalam pembelajaran daring pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan membacakan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Amin. Semoga Allah melancarkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi ibu dan anak-anak ibu sekalian. Baiklah, setelah absen pada hari ini, kita mulai pembelajaran, yaitu kita masuk ke dalam bab kelima, yaitu kita akan membahas pelajaran pada hari ini dengan mata pelajaran SKI kelas 8, bab ke-6, tentang Daulah Mamluk membangun peradaban Islam di Mesir. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Mamluk, baik itu proses berdirinya maupun itu kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan menjelaskan indikator apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya, yang pertama, ada KD, kompetensi dasar 1.1. Kita akan membahas tentang menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Yang kedua, mengamalkan sikap berani sebagaimana Daulah Mamluk membangun peradaban Islam di Mesir. Yang ketiga, menganalisis sejarah Daulah Mamluk. Yang keempat, mengolah informasi tentang sejarah berdirinya dan peran Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, ada indikator yang harus dicapai dari kompetensi dasar tersebut, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang nilai-nilai positif dan perjuangan Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Yang kedua, meneladani sikap berani sebagaimana Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Yang ketiga, menelaah sejarah Daulah Mamluk. Yang keempat, menyajikan informasi tentang sejarah berdiri dan peran Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Nah, itu poin-poin yang akan kita bahas di bab 6 ini. Baik, pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu proses berdirinya Daulah Mamluk. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana proses berdirinya Daulah Mamluk tersebut? Jadi, Daulah Mamluk itu sebagaimana ditunjukkan oleh namanya. Namanya itu merupakan daulah para budak yang berasal dari beragam kelompok suku daulah membentuk sebuah pemerintahan menggantikan Daulah Ayyubiyah yang telah berkuasa selama 79 tahun di Mesir. Nah, jadi Daulah Mamluk ini artinya adalah sekelompok para budak yang membentuk suatu pemerintahan. Nah, pemerintahan ini merupakan pemerintahan lanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Daulah Ayyubiyah. Nah, di sini Daulah Ayyubiyah itu sudah memerintah 79 tahun di Mesir. Nah, para penguasa ini menegaskan kekuasaan mereka atas wilayah Suriah Mesir yang dikuasai oleh tentara salib. Nah, Daulah Mamluk ini mampu bertahan dari serangan pasukan Mongol, pimpinan Hulagu Khan dan Timur Leng. Nah,
Nah, Daulah Mamluk ini berdiri yaitu sekitar tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Nah, meskipun Daulah Mamluk ini terdiri atas ras yang berbeda-beda, namun mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur, baik itu berupa kesenian, sehingga dalam kedua bidang ini Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lainnya. Nah, yang perlu kita ketahui, Daulah Mamluk ini juga terbagi atas dua. Yang pertama, Daulah Mamluk Bahri, yaitu berdiri sekitar 1250 sampai 1390 Masehi. Nah, penguasa Mamluk Bahri yang pertama adalah Sultan Izzuddin Aiba yang berkuasa tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Nah, awalnya itu yaitu panglima utama Daulah Mamluk Bahri pada awalnya adalah pengawal-pengawal yang dibeli oleh Khalifah Al-Salih Al-Ayyub dari Daulah Ayyubiyah dan menjadi sultan di kemudian harinya. Nah, yang kedua yaitu Mamluk Burji. Nah, Mamluk Burji ini berdiri yaitu sekitar tahun 1382 sampai 1517 Masehi. Pendiri sekaligus Sultan Mamluk Burji yang di dalam bahasa Arab itu Burj pertama adalah Sultan Qalawun, yaitu berdiri sekitar tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Nah, Mamluk Burji tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tahta kekuasaan menjadi milik yang mampu meraihnya. Jadi siapapun yang mampu meraih tahta tersebut, dia akan mendapatkan harta tersebut. Dari pembagian kedua Daulah Mamluk yang tadi, penguasa yang terkenal di Daulah Mamluk ini yang pertama yaitu ada Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari. Nah, Sultan Mamluk yang paling terkenal ini yaitu berdiri pada tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Pada awalnya itu adalah seorang budak dari Turki. Nah, nama Al-Bundukdari diperoleh oleh tuan pemiliknya dari Hamah sebelum dibeli oleh Sultan Al-Salih Al-Ayyub dari Daulah Ayyubiyah. Nah, Baibar Al-Bundukdari diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal dari Sultan Al-Salih Al-Ayyub. Bahkan, karir militernya berjalan mulus sehingga ia berhasil menjabat sebagai komando militer yang tertinggi pada saat pemerintahan itu. Nah, selanjutnya yaitu kemajuan yang dicapai oleh Daulah Mamluk. Nah, kemajuan yang dicapai oleh Daulah Mamluk ini juga terbagi atas dua. Yang pertama yaitu ada kemajuan dari segi bidang ekonomi, yang kedua yaitu kebudayaan. Nah, di dalam bidang ekonomi yang paling terkenal saat itu yaitu Daulah Mamluk itu membuka hubungan dagang dengan Turki dan Italia, sehingga melalui jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah dari Mesir sebelumnya, itu di samping itu hasil pertanian juga meningkat. Nah, keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan, pengangkatan dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Nah, ketangguhan angkatan laut Daulah Mamluk sangat membantu pengembangan ekonominya karena jalur perdagangannya yang sangat strategis. Nah, yang kedua yaitu kemajuan dalam seni bangunan. Nah, dalam seni bangunan ini, Daulah Mamluk juga banyak mengalami kemajuan-kemajuan, baik itu dari arsitekturnya,
dibawa ke Mesir dan membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang sangat indah. Bangunan yang lainnya didirikan pada masa ini, antaranya rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid. Nah, jadi seni bangunan pada Daulah Mamluk yaitu arsitekturnya itu membangun sekolah-sekolah, banyak membangun tempat-tempat umum. Nah, selanjutnya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan ini banyak ilmu-ilmuwan. Nah, ilmu pengetahuan menjadi tempat pelarian ilmu-ilmu asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmuwan-ilmuwan banyak berkembang di Mesir, seperti ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Takribardi, Ibnu Khaldun. Nah, di bidang astronomi dikenal dengan nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang kedokteran ada pula Abu Hasan dan Ali al-Nafis. Sedangkan dalam bidang keagamaan yang terkenal pada saat itu Ibnu Taimiyah, al-Suyuti, dan Ibnu Hajar pada saat ilmu pengetahuan berkembang. Nah, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan baik itu dari bidang astronomi, kedokteran, keagamaan, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sangat terkenal pada Daulah Mamluk. Selanjutnya yaitu pada bidang politik dan militer. Kemajuan dalam bidang politik dan militer ini membawa warna dari sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu singkat ketika Kawalun yang memerintah dari tahun 1280 sampai 1290 Masehi menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun. Nah, jadi pada saat itu Daulah Mamluk juga memiliki pengaruh besar dalam bidang militer. Para tentara yang dididik haruslah dengan tujuan yang menjadikan pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin, sultan yang diangkat di antara pemimpin tentara yang baik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan. Nah, walaupun mereka adalah pendatang dari wilayah Mesir, mereka berhasil menciptakan ikatan yang kuat, baik itu berasal dari daerah mereka. Nah, Daulah Mamluk juga menghasilkan buku ilmu kemiliteran. Minat para penulis semakin terpacu dengan keinginan mereka untuk mempersembahkan sebuah karya kepada para sultan yang menjadikan penguasa saat itu. Selanjutnya yaitu sebab akibat dari runtuhnya Daulah Mamluk. Nah, setelah kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh Daulah Mamluk pada saat itu, nah, timbul pertanyaan, bagaimana runtuhnya Daulah Mamluk pada saat itu? Nah, kemajuan-kemajuan Daulah Mamluk ini tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, menciptakan militer yang kuat dan menjaga kestabilan negara yang aman dari gangguan. Nah, akan tetapi ketika faktor-faktor tersebut menghilang, Daulah Mamluk sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Nah, timbul lagi pertanyaan, bagaimana Daulah Mamluk itu mengalami kehancuran serta kemunduran pada masa kejayaannya itu. Ini disebabkan karena keruntuhan Daulah Mamluk itu terjadi akibat para penguasa yang melakukan korupsi, baik itu korupsi oleh pejabat yang tinggi maupun pejabat yang rendah. Nah, perilaku korupsi ini dilakukan oleh sultan hingga pejabat terendahan. Situasi ekonomi yang tidak stabil diperparah oleh kebijakan para sultan yang mementingkan diri sendiri, sehingga dia tidak memikirkan bagaimana nasib rakyat-rakyatnya dan hanya memikirkan kepentingan sendiri dan tidak mementingkan kepentingan kelompok.
Situasi ekonomi yang tidak stabil sehingga menyebabkan penerapan pajak yang tidak memiliki sistem yang baku. Nah, diterapkan oleh para penguasa Daulah Mamluk kepada seluruh masyarakat. Dia selalu memungut bagaimana supaya Mamluk ini tetap berdiri, tapi Daulah Mamluk ini pejabat-pejabatnya tetap melakukan korupsi. Nah, sehingga itu yang menyebabkan runtuhnya Daulah Mamluk pada masa itu. Sehingga biaya yang sangat dikeluarkan pada saat itu sangat banyak. Jadi, anggaran pendapatan negara itu banyak dihabiskan untuk keperluan ekspansi militer, rumah tangga istana, serta pembangunan gedung-gedung monumental. Jadi, pada saat itu banyak pengeluaran sehingga menyebabkan krisis yang sangat-sangat tidak bisa ditolong dengan anggaran-anggaran negara yang sudah didapatkan melalui pajak. Nah, itulah proses berdirinya Daulah Mamluk, serta kemajuan-kemajuan dan serta bagaimana runtuhnya Daulah Mamluk pada masa berdirinya Daulah Mamluk pada saat itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan Ibu, yang pertama, Daulah Mamluk itu merupakan pelanjut pemerintahan dari Daulah Ayyubiyah di Mesir, sehingga ketika runtuhnya Daulah Ayyubiyah dilanjutkan oleh Daulah Mamluk. Nah, Mamluk ini berasal dari kata budak. Jadi, sekelompok budak membentuk suatu pemerintahan. Nah, jadi disebut dengan Daulah Mamluk. Nah, Daulah Mamluk ini berdiri di Mesir selama 267 tahun, yaitu sekitar pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi, sesuai dengan namanya, yaitu Mamluk. Ingat Mamluk bahwa Mamluk itu artinya adalah budak. Nah, pendiri Mamluk ini berasal dari para budak yang terdiri dari berbagai macam ras yang berbeda-beda. Nah, pendiri sekaligus peletak pertama kali pondasi pemerintahan pertama Daulah Mamluk adalah Sultan Sajarah ad-Dur. Nah, ia adalah istri dari penguasa terakhir Daulah Ayyubiyah, Sultan Al-Salih Al-Ayyub. Puncak kejayaan Daulah Mamluk pada saat itu yaitu pada pemerintahan Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari berkuasa. Nah, berbagai prestasi yang ditorehkan oleh Sultan Az-Zahir pada saat itu. Dia merupakan raja yang terkenal pada saat itu yang memerintah di Daulah Mamluk. Nah, selanjutnya keruntuhan Daulah Mamluk ini terjadi karena para penguasa yang melakukan korupsi sehingga tidak bisa dicegah, sehingga perilaku korupsi ini dilakukan oleh sultan hingga pejabat rendah. Situasi ekonomi ini menjadi tidak stabil dan kebijakan para sultan yang mementingkan diri sendiri serta penerapan pajak yang tidak sesuai dengan sistem yang baku. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jadi, kita sudah membahas tentang proses berdirinya Daulah Mamluk. Selanjutnya, kemajuan-kemajuan apa saja yang sudah ditorehkan oleh sultan-sultan yang berdiri pada saat Daulah Mamluk dan keruntuhan yang terjadi pada Daulah Mamluk tersebut. Nah, ada yang dapat menyimpulkan bahwa Daulah Mamluk ini merupakan daulah lanjutan dari Daulah Ayyubiyah. Nah, sehingga ketika Daulah Ayyubiyah sudah runtuh, maka dilanjutkan oleh Daulah Mamluk. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini.
Jika anak-anak ibu tidak paham, silahkan ditanyakan melalui diskusi kelompok pada hari ini. Nah, selanjutnya, jika tidak paham, silahkan buka lagi buku halaman 105. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Daulah Mamluk, membangun peradaban di Mesir, yaitu pada kelas 8 hari ini. Baiklah, bila ada salah, mohon maaf. Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.